Hello people, welcome to my YouTube channel. My name is Lutfia Widya Putri, and people usually call me as Via. Dan aku adalah seorang mahasiswa di Sekolah Vokasi UB University dengan jurusan yang aku ambil adalah komunikasi. Nah, hari ini, di video kali ini, aku mau ngajak teman-teman semua untuk belajar bersama bareng aku juga gimana sih caranya berkomunikasi yang baik, tapi melalui drama Korea. So, seperti yang tadi aku udah sebutin bahwa aku adalah salah satu mahasiswi jurusan komunikasi, dan topik yang akan aku bahas juga nggak jauh dari yang namanya komunikasi. Nah, buat teman-teman semua, ada yang tahu nggak sih komunikasi itu apa? Nah, jadi komunikasi itu menurut aku pribadi adalah sebuah cara di mana kita menyampaikan pesan kepada seseorang atau orang yang kita tuju dengan maksud supaya orang yang kita tuju itu bisa mengerti apa yang kita mau sampaikan, atau supaya kita memiliki perspektif atau cara pandang yang sama tentang suatu hal. Seperti contohnya, karena saat ini eranya sudah modern dan semuanya sudah berubah menjadi digitalisasi, jadi kayak untuk kita berkomunikasi itu nggak harus susah-susah kayak dulu harus nulis surat dulu, atau mungkin kita harus kayak ketemu jauh-jauh misalnya dari Bandung ke Jakarta. Dan cukup gunakan digitalisasi, dan salah satunya adalah handphone, dimana dengan menggunakan handphone itu kita bisa banyak mengakses cara berkomunikasi, misalnya lewat telepon, atau mungkin lewat SMS, atau lewat video call, dan mungkin sekarang menggunakan media sosial. Dari faktor sinyal, karena seperti yang kita tahu, kadang sinyal itu kayak naik turun, apalagi kalau misalnya udah hujan, atau ada badai, dan segala macamnya, itu pasti akan mempengaruhi sinyal yang kita miliki gitu. Misalnya aku mau menjelaskan sesuatu pada seseorang, dan seseorang itu kayak kurang mengerti, sedangkan aku nggak tahu posisinya dia itu ngerti atau enggak, karena kita misalnya hanya berbicara lewat telepon atau lewat teks chat. Nah, kalau misalnya kita ketemu langsung, poin plusnya adalah kita bisa ngelihat wajah mereka, apakah mereka mengerti dengan apa yang kita maksud, atau mungkin kayak mereka mau bertanya pun lebih leluasa karena kita face to face. Tapi kalau misalnya lewat telepon atau lewat chat, itu kesannya kayak kita hanya berbicara secara singkat dan dengan durasi yang nggak terlalu lama gitu. Jadi untuk adanya tanya jawab lebih lanjut itu mungkin sedikit sulit gitu. Seperti yang aku bilang tadi, di era digital, kayak kita bisa mengakses semuanya kapanpun, dimanapun dengan mudah gitu. Nah, terus juga seperti yang teman-teman tahu, drama Korea atau kayak budaya K-pop itu sekarang sudah sangat mendunia, bahkan di Indonesia sendiri itu udah menjadi tren lah ya, tren masa kini gitu. Nah, teman-teman sendiri juga pasti udah sangat familiar dan udah sangat akrab dengan yang namanya drama Korea, dimana dengan digitalisasi ini kita bisa nonton, kita bisa mengakses drama Korea atau apapun yang misalnya berbau dengan Korea atau budaya lain itu dengan cepat. Nah, dan aku ngambil drama Korea itu karena sama aku juga suka, dan memang aku melihat banyak dari drama Korea itu menampilkan kisah-kisah atau cerita-cerita yang inspiratif atau mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita juga gitu, terutama di bidang komunikasi. Nah, gimana caranya? Terus, oke, jadi tips yang pertama dari aku itu adalah memilih tempat yang nyaman ketika ingin berbicara. Nah, kenapa harus tempat yang nyaman? Karena menurut aku, dengan kita berbicara di tempat yang nyaman, itu membuat kita jauh lebih relax. Jadi kita merasa comfy dengan tempat tersebut. Jadi ketika kita menyampaikan pesan kepada seseorang itu, kita jauh lebih tidak terbebani gitu. Kalau misalnya bisa dengan berbicara di tempat mungkin di kafe, atau mungkin hanya di rumah, atau mungkin juga kayak sambil rebahan kalau misalnya teleponan atau chattingan. Nah, karena dengan posisi itu kayak kita ngerasa kita jauh bisa lebih terbuka, karena kita nggak terbebani dengan apapun, kita ngerasa itu adalah zona nyaman kita gitu. Terus nanti di situ ketika mereka udah ngerasa mereka siap dan udah ngerasa mereka comfy dengan tempatnya, dengan situasinya, dengan yang mereka siap untuk menyampaikan apa yang mereka mau sampaikan, baru mereka ngomong gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang kayak kalau misalnya mau ngobrol dengan seseorang atau kayak mau mengungkapkan sesuatu dan ngerasa gimana ya caranya, mungkin teman-teman bisa ngambil cara yang pertama ini dulu dengan cari tempat yang teman-teman rasa bisa teman-teman nyaman di situ, teman-teman ngerasa feel free gitu, ngerasa
Di situ kalian bisa bebas untuk berekspresi seperti apapun tanpa harus mikirin nanti akan ada yang ngejudge, nanti akan ada yang ngeliatin, nanti akan ada yang menilai A, B, C, segala macamnya gitu. Jadi, coba. Nah, buat cara yang kedua dari aku adalah ngajak ngobrol ketika jam makan. Nah, misalnya mau jam makan siang, atau misalnya waktu lagi breakfast, atau lunch, dinner, terserah. Yang penting ngajak ngobrol itu pada saat lagi jam makan. Nah, kenapa? Karena makanan adalah salah satu kebutuhan pokok, kebutuhan wajib yang semua manusia itu butuhkan. Jadi ketika misalnya teman-teman mau ngajak ngobrol seseorang, nah makan ini atau pada saat jam makan ini bisa menjadi salah satu trik yang bisa teman-teman coba supaya orang ini tuh mau untuk teman-teman ajak ngobrol. Nah, terus juga kenapa pada saat jam makan siang ini menjadi salah satu tips dari aku kalau misalnya mau membangun komunikasi yang baik. Nah, sebagai contoh penerapan pada saat kita berkomunikasi waktu makan, itu ada di Let's Eat Together, dimana karena memang ini tema dari drama Koreanya itu sendiri adalah tentang makan atau tentang mukbang. Jadi memang banyak skin yang di dalamnya itu menampilkan tentang makanan. Nah, tapi banyak juga skin di dalam drama tersebut yang menjelaskan atau yang menggambarkan bahwa mereka banyak berbicara. Ada teman-teman yang kayak masih bingung cara pertama, merasa kayaknya belum terlalu cocok untuk kalian teman-teman. Itu bisa pakai dengan cara yang kedua ini, yaitu pakai cara berbicara atau kita berkomunikasi pada saat lagi makan. Atau contoh lainnya yang ada di drama Korea itu ada di drama Hotel del Luna yang diperankan oleh Ayu. Nah, di situ ada waktu scene di mana Ayu dan prianya waktu itu lagi makan dan mereka lagi ngobrol serius, di mana memang dimanfaatkan untuk membicarakan hal yang serius. Jadi buat teman-teman boleh coba. 너 나랑 반말 두고 싶어? 좋아. 그럼 떡국 1,300g만 먹어봐. 그건 김준현이도 못 먹습니다. 김준현이를 무시하지 마. 그래 다 줬다. 그럼 떡 하나당 1년씩 쳐줄게. 100년씩 쳐주죠. 이 하바로 사기꾼. 너 어디 많이 날리 먹으려 그래? 떡 13개만 먹으면 그때부터는 마무리다. 그래 해봐라. 인간이 1,300살 먹으면 죽어. 먼저 가볍게 200살. 200살 녀석을 써 맛있네. 자, 기세를 타고 300살 추가합니다. Nah, tips yang ketiga dari aku adalah berbicara seperlunya atau berbicara ketika diperlukan. Nah, maksudnya kayak gimana? Maksudnya adalah jadi kalau misalnya kita mau berbicara sesuatu atau mau mengungkapkan sesuatu, itu baiknya dan seharusnya itu dipikirkan terlebih dahulu baru kita ucapkan. Nah, jadi kita harus memikirkan dulu dampak dari apa yang kita bicarakan itu seperti apa terhadap orang lain atau nanti terhadap diri kita sendiri, sehingga kita akan meminimalisir terjadinya hambatan atau kesalahpahaman dalam proses berkomunikasi. Nah, seperti misalnya dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kayak kalau ada seseorang yang mau curhat sama kita, atau mungkin kita mau curhat sama seseorang, kita itu hanya ingin didengarkan posisinya, bukan sedang ingin menerima masukan. Atau mungkin paling tidak dengarkan dulu apa yang orang lain sampaikan, baru bisa memberikan feedback atau nasihat-nasihat. Nah, seringkali seperti mungkin ada di drama Korea, itu banyak menjatuhkan sebelum orang tersebut menyelesaikan apa yang mau mereka sampaikan, sehingga yang terjadi adalah bukan komunikasi yang baik yang tercipta, tapi terjadi kesalahpahaman atau arahnya adalah sampai bertengkar, mereka dimusuhan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi contohnya di dalam drama Korea itu ada di film True Beauty, di mana Im Joo Kyung atau Moon Ga Young ini dibully oleh teman SMA-nya. 우리 아까 대표폭탄은 고백하겠습니다. 박수! 그럼 마지막으로 대책의 딸 시선 한번 들어볼까요? 와 대박 진짜 못생기게 나온다. 야 우리 빨리 문선에 들어올 때 반말거든 지금? 말해봐. 하지 말라고. 야, 감히 누굴 쳐? 죽고 싶냐? Nah, buat tips yang keempat, itu cara membangun komunikasi yang baik, itu dengan cara kita mengambil perhatian orang yang mau kita ajak bicara terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena biasanya orang-orang itu akan cepat terdistract dengan sesuatu yang mereka ngerasa itu sangat mengambil perhatian mereka. Gitu. Jadi menarik, bakal mereka lihat seperti itu. Nah, kenapa harus mengambil perhatian dulu selain yang tadi itu? Karena menurut aku pribadi, itu menjadi cara yang cepat supaya kayak proses komunikasi kita itu bisa berjalan dengan lebih cepat gitu. Karena kayak kita juga nggak mau dong kalau misalnya kita ngobrol panjang lebar tapi ternyata orang yang kita ajak ngobrol itu nggak ngedengerin kita.
atau ya mungkin masih lebih mending mereka dengar tapi mereka nggak paham, kita bisa jelasin ulang. Tapi kalau misalnya dari awal mereka nggak menaruh perhatian pada kita, itu bakal jadi susah. Kitanya kayak kalau kita tahu, oh berarti dari tadi dia nggak dengerin kita, dia nggak melihat kita tuh ada, kita udah ngomong panjang lebar tapi karena dia nggak perhatiin dan dia nggak paham, pasti yang terjadi adalah kita yang sakit hati, akhirnya malah jadi berantem mungkin, dan komunikasinya itu nggak berjalan dengan baik. Nah jadi ada baiknya adalah kita jaga-jaga, karena mungkin nggak semua orang bisa yang langsung ketika kita bilang kayak aku mau ngomong sesuatu dan mereka langsung kayak oh iya ngomong apa. Atau biasanya di dalam drama Korea itu mereka menggunakan kata 저기요, kayak mereka seolah-olah manggil dan mereka minta untuk tolong lihat ke aku dulu gitu, aku mau ngomong di sini. Contohnya ada di drama It's Okay to Not Be Okay yang diperankan oleh Kim Soo-yeon. Dia itu mau mengungkapkan sesuatu hal yang penting mengenai perasaannya. Dia bilang kayak aku tuh sayang sama kamu gitu, dengan cara dia mengungkap perasaannya itu dengan cara berteriak. Nah itu juga jadi salah satu cara untuk mengambil perhatian orang lain, walaupun sebenarnya kesannya lebih barbar ya kalau gitu, tapi ya itu adalah salah satu hal yang dicoba oleh Soyeji. Jadi di situ dia bilang 사랑해, 사랑한다고, 사랑한다니까 kayak gitu. 사랑한다고! 사랑한다니까! 진짜 너무 사랑해! 너도 멋지냐? 내가 사랑한다고 왜 걱정? 왜? 사랑해! 야! 사랑해! 사랑하고! 야! Mungkin itu tidak bisa dengan baik, tapi cara yang dia pakai itu adalah salah satu cara untuk perhatian orang lain. Dan untuk tips yang kelima yaitu memfokuskan perhatian. Berarti ini lanjutan dari tips yang sebelumnya. Nah, biasanya di drama Korea sendiri itu ada contohnya di drama Extraordinary You, di mana pemeran wanitanya itu seringkali menyebutkan coba lihat saya atau 난 봐요, 나 좀 봐요 kayak gitu. Nah jadi kenapa? Karena percuma kalau misalnya kita udah susah payah mencari perhatian lawan bicara kita atau orang yang kita ajak bicara, tapi orang tersebut ternyata hanya sekedar melirik terus tiba-tiba ngeblank lagi dan ya udah kamu ngomong aja dan aku dengerin aku sendiri gitu kan, itu cuma. Jadi makanya setelah berhasil mengambil perhatian, jadi kita harus tahu caranya supaya nanti bisa fokus ke kita gitu. Nah, kenapa harus seperti itu? Dan tadi yang sudah aku bilang kalau kita itu perlu dan wajib banget untuk respect dengan seseorang, karena dalam komunikasi itu nggak hanya dari satu pihak, nggak hanya dari pihak yang berbicara atau dari komunikator, tapi peran komunikan atau peran orang yang menerima informasi yang kita sampaikan juga itu penting banget. Karena dengan adanya komunikator dan komunikan yang baik, itu akan menghasilkan komunikasi yang baik juga. Nah, untuk cara yang keenam dari aku adalah lebih sering untuk bertemu secara langsung dibandingkan melalui telepon. Kenapa? Karena menurut aku pribadi, kita ngobrol secara langsung itu akan lebih gampang, juga lebih mudah kita menyampaikan pesannya. Seperti yang sudah aku bilang di awal pembukaan video tadi, bahwa kayak cara kita berinteraksi itu akan lebih terlihat, cara kita menyampaikan itu akan lebih nyaman juga. Terus juga dari cara interaksi, dimana kalau misalnya ada tanya jawab itu akan jauh lebih mudah. Yang bertanya akan lebih mudah dan yang menjawab pun akan lebih mudah. Terus juga seperti yang tadi aku bilang bahwa dengan komunikasi secara langsung atau face to face itu kita bisa tahu dari raut wajah orang yang kita ajak bicara apakah dia sudah mengerti atau sudah paham dengan apa yang kita maksud atau belum. Jadi kalau misalnya terlihat bahwa orang yang kita ajak bicara itu belum sepenuhnya mengerti, kita bisa dengan senang hati atau kita bisa mengulang lagi apa yang kita jelaskan sebelumnya supaya dia lebih mengerti. Seperti itu. Dan juga perihal sinyal atau hambatan dari secara eksternal atau mungkin kayak ada kerusakan-kerusakan dari alat yang kita gunakan, itu juga bisa diminimalisir. Karena kalau misalnya kita ketemu, mau dengan cara apapun, mau gimana pun, dengan kondisi gimana pun, itu akan terlihat dan lebih memudahkan kita sendiri. Seperti itu. Nah untuk penerapannya sendiri di dalam drama Korea, mungkin teman-teman sering banget melihat kayak adegan-adegan yang sebuah permasalahan atau sebuah kesalahpahaman itu muncul melalui telepon, dimana karena satu dan lain hal itu terjadi miskomunikasi, jadilah mungkin kayak pemerannya itu bertengkar atau mungkin bermusuhan dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti di film Kota Luna lagi. 이거나? 잠시 갑시다. 새로운 잡으러 가. 좋은. 자기자, 끈이. 구현이 줘. 여긴 좋은데 새로운 선도 누나 잘 따랐는데 수현이 위험하고 지적하시다.
돌아가시는 거예요. 그대 힘든 거 다시 사라지지 말아요. 내 눈물에서도 울지 말아요. 나의 어깨에 기대요. 그대 괜찮다면 어떤 날에는 더 아프고 슬프겠지만 내가 곁에 있을게요. 돌아가지 말아요. 가슴 속으로 그대 향해 외치는 말. 돌아가시는 거예요. 그대 힘든 거 다시 사라지지 말아요. 지금은 아닐 거예요. 지어줄게. Hambatan-hambatan ini sebenarnya juga nggak mungkin nggak ada, karena tapi dengan mungkin tips yang tadi aku bagi itu bisa menjadi sedikit penolong untuk teman-teman yang masih bingung gimana sih cara berkomunikasi yang baik, atau gimana cara membangun komunikasi yang baik dengan seseorang, supaya apa yang mau teman-teman sampaikan, apa yang teman-teman mau ucapkan atau bicarakan dengan seseorang itu bisa lebih efektif atau lebih enak gitu untuk disampaikannya, seperti itu. Oke, jadi segitu aja video dari aku, tips gimana cara berkomunikasi yang baik lewat drama Korea. Jadi buat teman-teman semua, semoga setelah video ini teman-teman lebih punya banyak referensi untuk membangun sebuah komunikasi yang baik dengan orang lain. Jadi kita bisa menghambat atau meminimalisir hambatan-hambatan yang ada. Oke, so thank you for watching and see you for the next video. I hope I can like more video, like maybe like this video like this, like video really better, or tips and trick, or maybe some songs cover or anything. So see you guys. Thank you for watching. Bye. 안녕 친구들, 감사드리고요. 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 안녕히 계세요, 여러분. 안녕. 나 뭐예요? 안녕. Thank you. Bye. 안녕. 안녕. 안녕하세요. 안녕히 가세요. 감사합니다. 안녕.